Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisa Saputri, NIM 19104168890. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal bagian A, yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2? Mengapa? Jawabannya hadir karena paling penting untuk dipelajari dan sangat berguna dalam dunia bekerja nantinya. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya 14 kali. Yang ketiga, apa saja yang saudara pelajari selama saudara belajar Manajemen Operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari Manajemen Operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang pertama, materi tentang tantangan dan peluang abad 21, yang kedua sejarah manajemen operasi, yang ketiga masalah metode peramalan dalam produksi, yang keempat moving average, yang kelima masalah penugasan metode Hungarian dan minimasi, yang keenam metode transportasi. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya yang pertama, membuat video record tantangan dan peluang abad 21. Yang kedua, meringkas dan merekod sejarah manajemen operasi. Yang ketiga, meringkas dan merekod masalah metode peramalan dalam produksi. Yang keempat, menghitung moving average. Yang kelima, merekod masalah penugasan metode Hungarian dan minimasi. Yang keenam, meringkas dan merekod metode transportasi. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring Manajemen Operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Operasi 2? Jawabannya, mungkin bagi saya kurang berkesan karena di situasi pandemi ini tidak bertatap muka langsung terhadap dosen dan teman-teman, tetapi cukup memuaskan untuk belajar melalui online ini. Media yang digunakan yaitu Google Classroom, WhatsApp, dan Facebook. Untuk soal yang bagian B, yang pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahkan dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Cara melakukan perencanaan produksi, yang pertama, melakukan routing atau routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin dan bahan jenis, jumlah dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. Di mana dapat dikatakan pada proses routing ini adalah proses untuk menentukan apa, berapa banyak, bagaimana, dan di mana untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dispatching merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? JIT atau just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Keuntungan JIT, yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat,
keempat, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Untuk pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25, pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10, pabrik A, Pandeglang 8, pabrik B, Pandeglang 10, yang pabrik C, Pandeglang 19. Untuk jawabannya, yang pertama kita memakai metode NWC atau Northwest Corner. Di sini sudah dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Cilegonnya 20, 15, 25, turun ke bawah, pabrik A, B, C, Serangnya 5, 20, 10, Pandeglang 8, 10, 19. Nah, yang merah-merah itu 50, 40, 60, 10, dan 40 tadi itu terdapat dari soal tadi, dimasukkan dan dikalikan. Untuk jumlah suplainya 90, 60, 50. Jadi untuk yang Cilegon jumlah demand-nya 50, Serangnya 110, Pandeglang 40, suplai semuanya jumlahnya 200. Jadi Zmax 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19, hasilnya 3260. Untuk yang metode NWC sudah selesai. Yang kedua, metode LC, Least Cost Methods. Sama seperti tadi, yang merah-merahnya tuh dapat angka dari soalnya, tinggal dikalikan. Jadi Zmax-nya 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Dan yang terakhir, metode FAM atau Vogel Approximation Method, seperti yang dalam tabel berikut ini. Jadi Zmax-nya 60 kali 5, 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Selesai. Untuk soal bagian C, silakan buka link video A dan link video B. Jadi sudah saya buka dan sudah saya teliti. Untuk link A, judulnya itu materi just in time, menjelaskan asal, prinsip, serta manfaat just in time. Manfaatnya untuk mahasiswa dapat lebih mendalami tentang sistem produksi dan tepat waktu. Untuk link B, judulnya metode transportasi NWC atau Northwest Corner, Least Cost, dan FAM atau Vogel Approximation Method, menjelaskan bagaimana cara menghitung semua metode transportasi. Untuk manfaat mahasiswa dalam menonton link tersebut agar dapat mengerti cara menghitung metode transportasi dengan baik. Demikian itu saja jawaban ujian akhir semester genap ini untuk mata kuliah manajemen operasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.